Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Nah, sebelum kita belajar surat Al-Ma'un, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu mau tanya dulu. Sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Kalau belum, yuk kita awali hari ini dengan membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menyuruh manusia memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan mereka enggan menolong dengan barang berguna. Surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107, terdiri dari 7 ayat. Nah, nama Al-Ma'un itu sendiri diambil dari ayat ke-7 pada surat tersebut. Wa yamna'unal ma'un. Nah, diambil ayat paling belakangnya ma'un. Nah, itu dijadikan nama suratnya lah. Nama suratnya ini Al-Ma'un ini artinya adalah barang-barang berguna. Tahukah kalian peristiwa apa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ma'un ini? Nah, surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat ya, ayat 1 sampai 7. Nah, untuk peristiwa yang melatar belakangi surat Al-Ma'un ini ada 2 peristiwa. Jadi nanti ada latar belakang turunnya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 dan latar belakang turunnya surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Apa latar belakang turunnya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3? Nah, setiap pekan, setiap minggu, nah ada Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-As bin Walid itu menyembelih unta. Pada saat mereka menyembelih unta, tiba-tiba ada anak yatim yang datang. Mereka bermaksud untuk meminta sedikit dagingnya untuk mereka makan. Tetapi si Abu Sufyan tadi, Abu Jahal dan Al-As bin Walid malah mengusirnya. Padahal Nabi Muhammad sendiri itu sangat menyayangi anak yatim. Nah, kalian pasti tahu ya siapa anak yatim itu. Nah, anak yatim adalah anak
yang ditinggal meninggal oleh ayahnya, oleh bapaknya sebelum mereka berusia balik. Tidak hanya itu, Allah juga menyuruh manusia itu untuk memberi makan, untuk mengeluarkan sedikit apa yang dia punya untuk orang yang membutuhkan. Nah, peristiwa tadi anak yatim yang diusir tadi itu tidak mencerminkan hal tersebut. Nah, ketika ada anak yatim yang kesusahan untuk makan, malah diusir. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan turunnya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Nah, kita lanjut ke latar belakang surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Nah, ayat 4 sampai 7 ini berhubungan dengan perilaku orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu adalah orang yang yang suka berbicara bohong. Nah, dia tidak, kalau berkata dia tuh nggak jujur. Nah, terus jika dia punya janji, dia itu mengingkari atau tidak menepati janjinya. Dan ketika dia dikasih amanah, malah dia tidak bisa dipercaya. Nah, dia itu nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang omongannya. Dia itu adalah orang munafik. Nah, orang munafik ini suka memperlihatkan ibadah salatnya kepada orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang beriman, taat, menjalankan ajaran agama Islam. Orang munafik ini, salah satunya adalah mereka ketika bersama orang mukmin, mereka segera melaksanakan sholat. Jadi ketika azannya udah berkumandang, mereka cepet-cepet tuh wudu, ambil air wudu, terus sholat. Tapi ketika mereka tidak bersama orang mukmin, nah mereka tidak melaksanakan sholat. Jadi orang munafik itu gitu. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ya, kalau orang munafik itu adalah orang yang suka pamer. Jadi ibadahnya dilihat-liatin kepada orang lain. Misalkan si Ahmad ketika ada teman-temannya dia rajin banget sholatnya, tapi pas lagi nggak ada teman-temannya, si Ahmad ini dia nggak mau sholat, dia sombong. Pas lagi ada temennya dia sholatnya khusyuk banget, tapi pas lagi nggak ada temennya dia sholatnya cepet-cepet. Nah, ini dinamakan salah satu ciri-ciri orang riya dalam beribadah. Jadi dia itu beribadah tapi tujuannya itu cuman ingin dilihat oleh manusia. Orang kalau beribadah seperti itu sebenarnya malah pahalanya itu malah terhapus. Jadi harusnya dia itu berjamaah dapat 27 derajat pahalanya, tapi karena dia itu tujuannya untuk dilihat temennya, tujuannya itu untuk dipuji orang lain, karena dia itu rajin beribadah, maka Allah hapuskan pahala untuk mereka, pahala sholat berjamaah. Jadi kalau bisa jangan sampai kita beribadah tetapi Allah menghapus pahala kita ya. Jadi kalau misalkan ini tidak hanya dalam ibadah sholat, tapi untuk ibadah yang lain pun sama. Jadi misalkan kita bersedekah, itu pun kalau misalkan aku mau sedekah biar dilihat orang, nah sedekahnya yang banyak, nah itu juga nggak boleh. Justru kalau kita ikhlas, berapapun nominalnya Allah akan memberikan pahala yang banyak. Jadi itulah peristiwa yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Intinya surat Al-Ma'un ini menjelaskan tentang orang yang dibenci Allah karena mendustakan agama. Nah, ciri orang yang mendustakan agama menurut surat Al-Ma'un ini adalah yang pertama, mereka menghardik anak yatim. Jadi dia tidak
tidak berbelas kasihan kepada anak yatim. Itulah yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama yang kedua adalah tidak memberi makan orang miskin. Ada orang miskin kesusahan tapi tidak mereka bantu. Yang ketiga yaitu lalai dalam melaksanakan sholat. Nah, jadi orang yang mendustakan agama itu lalai dalam melaksanakan sholat, bukan lalai dalam artian dia lupa melaksanakan sholat, tapi dia juga menunda sholat, menunda waktu sholat. Udah masuk waktu sholat tapi menunda-nunda, atau bahkan dia malah meninggalkan sholat. Misalkan si Udin. Nah, Udin ini lagi mancing bersama teman-temannya. Udah masuk nih waktu sholat. Nah, mereka asik. Udah masuk waktu sholat zuhur, tapi mereka, si Udin tadi sama teman-temannya masih asik mancing sampai dia lupa waktu, sampai azan asar berkumandang. Nah, jadi si Udin dan teman-temannya tadi dia tidak melaksanakan sholat, mereka malah mancing. Ini nggak boleh ya. Ini berarti Udin tadi termasuk mendustakan agama. Yang keempat, kikir dan enggan menolong orang lain. Kikir ini tidak mau menolong orang lain. Punya uang tapi disimpan sendiri. Kalau ada temannya kesusahan, dia tidak mau bantu. Nah, yang kelima itu adalah riya dalam beribadah. Ya tadi riya dalam beribadah itu dia hanya mau melaksanakan ibadah jika ada orang lain. Jadi riya, sombong ya. Ketika sholat, ketika ada orang lain, ketika ada orang banyak, dia khusyuk. Ketika nggak ada orang, ya dia terserah gitu. Nah, pengamalan makna surat Al-Maun. Itu apa sih yang dapat kita petik dari surat Al-Maun ini? Yang pertama, kita tidak boleh menyakiti ataupun menghardik anak yatim. Jadi anak yatim itu anak yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi kita juga harus ikut mencintai anak yatim, menyayanginya. Yang kedua yaitu melatih sifat peduli terhadap sesama. Misalkan ada orang yang membutuhkan, nah itu kita tolong. Tidak melalaikan sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, kita segera ambil air wudhu dan sholat. Nggak boleh menunda-nunda sholat. Yang keempat, menolong sesama dengan ikhlas. Ketika kita menolong, kita nggak boleh memberitahukannya kepada orang lain. Bahkan kalau kita memberitahukannya orang lain, berarti kita termasuk sombong. Kalau kita beribadah tapi sombong, maka Allah akan menghapus pahala ibadah kita. Yang kelima yaitu menginfakkan sebagian uang atau harta yang kita miliki untuk orang lain yang membutuhkan. Di sini ibu mau menjelaskan beberapa hukuman bagi orang yang lalai dalam sholatnya di dunia dan ketika maut dan alam barzah. Jadi orang yang lalai dalam sholatnya ketika di dunia, Allah akan menghilangkan dan mengambil rizkinya. Jadi perlu kalian ketahui, rizki itu tidak cuma tentang materi. Jadi nggak cuma tentang uang. Nah, kesehatan itu juga rizki. Jadi bisa aja Allah cabut kenikmatan sehatnya, jadi Allah kasih sakit, dan Allah juga mengambil rizkinya. Allah beri kesusahan dia dalam keuangan mereka, dan ketika menghadapi maut Allah akan mencabut ruhnya dengan cara yang buruk atau su'ul khotimah. Jadi orang itu ketika diambil nyawanya itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya baik, Allah akan cabut nyawanya dengan cara yang baik. Dan kalau amal perbuatannya buruk, nah dia lalai dalam salatnya, Allah akan cabut ruhnya itu dengan cara yang buruk. Dan ketika nanti di alam barzah, orang yang melalaikan sholatnya akan mendapatkan siksaan dari malaikat mungkar dan nakir. Tidak hanya itu, orang yang lalai dalam sholatnya, dia juga akan mengalami kesusahan dan kesulitan dalam
menjawab pertanyaan dari malaikat. Nah, Allah sempitkan kuburnya dan Allah gelapkan kuburnya. Jadi ibu sangat berharap kalian semua di rumah rajin ya mengerjakan sholatnya. Jangan sampai bermalas-malasan dan menunda-nunda sholat. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.